Hai, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami di briefing pagi hari ini. Nah, untuk mengawali briefing pagi hari ini ada satu quotes menarik untuk kalian semua. Datang bersama adalah awal, kebersamaan adalah kemajuan, dan bekerja bersama adalah keberhasilan. Briefing pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Sugeng selaku Direktur Jun Motor. Selamat menyaksikan. Selamat pagi keluarga besar Jun Motor di cabang manapun. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dikaruniai dengan kesehatan yang prima, terutama dalam masa pandemi ini. Briefing pagi ini dengan topik kerjasama masih sama seperti yang minggu kemarin dibawakan oleh Bu Diana. Kita akan coba mulai dengan mencari apa sih yang menyebabkan orang bekerja sama. Coba kita mulai juga dengan sifat dasar kita sebagai manusia. 1. Manusia biasanya tidak pernah merasa puas. Selalu tidak pernah puas, selalu ingin mencapai sesuatu yang lebih. Salah satunya bagaimana? Salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan orang atau pihak lain. Kemudian yang kedua, ketidaksempurnaan manusia. Bahwa setiap manusia, yaitu manusia yang tidak sempurna, punya banyak kelemahan. Ini sangat diharapkan dengan bekerja sama bisa saling melengkapi yang akhirnya akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Yang ketiga, manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Mari kita bahas satu persatu dan kita mulai dari yang nomor 1, yaitu pada dasarnya manusia tidak pernah puas. Memang secara umum di dunia ini manusia biasanya tidak pernah puas. Kalaupun ada yang puas itu biasanya tidak bersifat selamanya. Sebentar aja sudah muncul ketidakpuasan lagi, atau bisa saja muncul ketidakpuasannya kepada hal yang lain. Ini yang dikatakan selalu tidak pernah puas dan selalu juga berusaha mendapatkan sesuatu yang lebih atau sesuatu yang baru yang ini bisa didapatkan, diharapkan dengan cara bekerja sama dengan orang lain atau pihak lain. Yang kedua, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ya tentunya kita sadarlah, kita semua sebagai manusia selalu ada ketidaksempurnaan. Dan ini sangat diharapkan bisa saling dilengkapi dengan bekerja sama. Tapi catatannya bahwa dalam saling melengkapi ini sangat dibutuhkan manajemen atau pengaturan-pengaturan yang lebih lanjut agar bisa saling sinergi. Seperti paduan suara, iringan musik, itu dibutuhkan pengaturan-pengaturan agar enak didengar. Bahkan kadang harus ada jerigennya yang ngatur siapa harus main, siapa yang harus berhenti, harus diatur. Yang ketiga, manusia selain sebagai makhluk individu juga makhluk sosial. Nah, makhluk sosial inilah yang membuat seseorang berkeinginan untuk bekerja sama. Dan karena sebagai makhluk sosial pula yang menginginkan bahwa kerjasamanya akan diharapkan bersifat win-win solution yang saling menguntungkan. Jika tidak terjadi win-win solution, biasanya ya kerjasamanya tidak akan berjalan dengan lama. Kemudian, selain dari 3 hal di atas, saya coba mau mengulas sedikit. Apa sih manfaat kerjasama tersebut? Di sini yang saya maksudkan, yang saya ulas bukan hasil akhirnya, bukan untuk meningkatkan, bukan tujuan meningkatkan hasil akhirnya, tapi manfaat proses kerjasamanya. Kerjasama tim yang baik, kerjasama tentunya pasti dalam tim ya, karena kerjasama itu pasti ada beberapa orang, maka itu akan menjadi satu tim. Dan ini kerjasama yang baik biasanya akan bermanfaat. Diantaranya adalah 1, kita akan mendapatkan manfaat. Kita akan lebih berani mengambil resiko. Kenapa lebih berani mengambil resiko? Biasanya kalau kita sendiri, kita itu mungkin akan takut mengambil risiko kegagalan.
Karena apa? Karena tidak ada orang-orang atau pihak lain yang mendukung jika terjadi kegagalan. Maka ini dibutuhkan kerjasama yang solid, saling kontrol, dan saling menjaga. Kemudian, 2. Pernah nggak kita itu kalau misalkan bekerja sendirian itu saking pusingnya kita bisa stres? Karena nggak ada yang diajak ngomong. Nah, ini salah satu manfaat kerjasama itu adalah untuk mengurangi stres. Kalau sudah pusing kan pasti stres ya. Nah, dengan ada kerjasama, ada pembagian tugas, maka ini akan terjadi juga pengurangan beban yang ditanggung oleh masing-masing individu. Dengan penurunan beban yang ditanggung, artinya juga terjadi penurunan stres yang juga ini meminimalisir tingkat kesalahan yang akhirnya juga tujuannya apa? Meningkatkan performance. Kemudian ini juga tidak kalah penting. Dengan kerjasama kita itu bisa berlatih untuk berinteraksi. Saya katakan sekali lagi, ini adalah interaksi. Ini lebih dalam dari pada komunikasi, berkomunikasi. Berkomunikasi yang saya maksudkan ini adalah berkomunikasi biasanya adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Ini terjadi komunikasi, maka terjadilah istilah berkomunikasi. Sebaiknya juga dari arus informasi ini harus ada dilanjutkan dengan aksi. Karena jika ada informasi tanpa aksi, ini juga ya cuma sekedar ya tahu-tahu aja tapi nggak ada manfaatnya. Maka ini yang lebih saya maksudkan adalah berinteraksi. Di dalam berinteraksi selalu terjadi komunikasi, tetapi di dalam berkomunikasi belum tentu ada interaksi. Ini yang saya maksudkan. Kemudian yang keempat, dengan adanya kerjasama maka akan banyak kepala yang ikut memikirkan. Tentunya 2 kepala lebih bagus dari 1 kepala. Dalam arti bahwa ada yang bantu mikir, ada ide-ide lain, timbul inovasi-inovasi yang lebih banyak. Maka ini yang diharapkan ide-ide ataupun inovasi-inovasi tersebut akan menjadi inovasi ataupun ide yang lebih bermanfaat. Demikian yang saya sampaikan dalam briefing pagi ini. Sekali lagi, salam sehat, salam damai, salam sejahtera, dan bahagia selalu. Terima kasih. Beri aplaus untuk Pak Sugeng. Nah, selanjutnya akan ada beberapa info menarik yang akan disampaikan oleh kami. Informasi yang pertama, ada program terbaru dari Koperasi SDM. Yuk kita cek. Info lebih lanjut tentang program tadi bisa menghubungi tim HRD. Nah, untuk info yang kedua, bagi teman-teman yang mengalami gejala COVID-19 diharapkan agar segera melaporkan ke HRD dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. Sekian briefing pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap semangat!